Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekonomi yang berjudul akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ziqni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, akuntansi sebagai sistem informasi ada 3, yaitu A. Perkembangan akuntansi, B. Prinsip dan konsep dasar akuntansi, C. Etika dalam akuntansi. 1. Perkembangan akuntansi, yaitu ada pengertian akuntansi, sejarah perkembangan akuntansi, tujuan dan peranan akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Istilah akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu accounting, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi pada saat ini digunakan hampir semua kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan, sehingga akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis. 2. Sejarah perkembangan akuntansi. Manusia mengenal ilmu akuntansi sejak manusia dapat menghitung dan membuat suatu catatan. Setelah itu, perkembangan akuntansi mulai dikenal dengan makin meningkatnya kegiatan perdagangan di dunia. Pada dasarnya, akuntansi dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu 1. Perkembangan akuntansi dari sistem pembukuan berpasangan, 2. Perkembangan akuntansi dari sistem kontinental ke Anglo-Saxon. Selanjutnya, 3. Tujuan dan peranan akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat 4 peran penting akuntansi dalam bisnis yang wajib diketahui, yaitu 1. Sebagai pengendali keuangan, 2. Sebagai penyedia informasi tentang keuangan, 3. Membantu para stakeholders dalam mengambil keputusan, 4. Sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Oke, selanjutnya yang keempat, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, yaitu secara garis besar pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah A. Manajer, B. Investor, C. Kreditor, D. Instansi pemerintah, E. Organisasi nirlaba, F. Pemakai lainnya. Yang kelima, pemakai informasi akuntansi. Hasil dari proses kegiatan akuntansi adalah informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikut pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Ada 4, yaitu 1. Para pemilik dan calon pemilik perusahaan, 2. Manajer, 3. Para pegawai atau karyawan perusahaan, dan 4. Investor. 6. Bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi ada apa aja sih? Bidang akuntansi dibagi menjadi 8 berdasarkan fokus pekerjaannya, yaitu 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi auditing, 3. Akuntansi manajemen, 4. Akuntansi biaya, 5. Akuntansi perpajakan, 6. Akuntansi sistem informasi, yang ke-7 penganggaran, dan ke-8 akuntansi pemerintahan. B. Prinsip dan konsep dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah pedoman berupa tata cara dan dijadikan standar penyusun informasi keuangan. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. A. Prinsip entitas usaha, B. Prinsip biaya, C. Prinsip objektivitas. Yang kedua, konsep pembukuan dalam akuntansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tata buku adalah urusan catat-mencatat dan menghitung keuangan dalam buku dagang. Pembukuan akuntansi ada 2 jenis, yaitu 1. Pembukuan tunggal, 2. Pembukuan berpasangan. Oke, selanjutnya C. Etika dalam akuntansi. Etika profesi akuntansi merupakan etika yang mengenai suatu ilmu
membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Ada 8 prinsip etika, yaitu 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, 8. Standar teknis.